Puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan yang menonton tayangan ini di rumah-rumah melalui streaming online kita, channel YouTube kita, atau maupun radio online kita, saudara. Nah, saya mengucapkan Shalom dan jangan lupa, Bapak Ibu kalau lupa ini adalah minggu pertama yang belum mempersiapkan roti dan anggur, masih ada waktu Bapak Ibu mempersiapkannya sambil mendengarkan firman yang Tuhan mau saya sampaikan, yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini minggu pertama di bulan Mei. Bapak Ibu, tema khotbah saya hari ini adalah Where is God? When? Titik-titik. Di manakah Tuhan? When-nya itu ketika kita bisa isi dalam keadaan seperti sekarang ini. Mungkin Bapak Ibu sedang berteriak, Tuhan di mana? Betul enggak? Apakah Tuhan ini tahu? Apakah Tuhan masih kontrol segala sesuatunya? Tahu enggak keadaanku sudah begitu susah? Tinggal bertahan lagi 1-2 bulan ini enggak bisa bertahan lagi. Di manakah Tuhan? Sekarang seluruh dunia juga sedang mempertanyakan, di manakah Tuhan dalam keadaan krisis sekarang ini? Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita ini sedang memasuki minggu ke-7. Jadi sudah ibadah online minggu yang ke-7, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Karena coronavirus ini Tuhan izinkan sehingga kita ini sekarang berada di dalam karantina masing-masing untuk mengurangi keluar, mengurangi untuk berjumpa dengan teman-teman, untuk mengurangi untuk masuk kantor dan sebagainya, untuk berhati-hati, saudara. Dan sudah memasuki minggu yang ke-7. Bahkan nanti ada minggu ke-8, minggu ke-9, minggu ke-10, saudara. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin ingatkan bahwa apa yang terjadi ini di manakah Tuhan? Apa yang sedang Tuhan lakukan? Kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Apakah Tuhan masih mengontrol semuanya, saudara? Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan kita dalam keadaan yang sulit seperti sekarang ini. Tetapi saya ingin Bapak Ibu untuk mengingat kembali, saudara. Alkitab pun mengajarkan kita untuk sering mengingat, bukan masa lalu yang suram, tetapi mengingat bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita tahu bahwa sekalipun dalam keadaan yang susah seperti sekarang ini, Allah kita, Allah yang hidup itu masih Allah yang sama. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, coba kita review sebentar. Mulai dari tanggal 10 April, waktu kita merayakan Paskah. Alkitab dengan jelas, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada yang kebetulan di dalam dunia ini. Bahkan Keluaran 12 ayat 3 bilang, katakanlah kepada segenap jemaat pada tanggal 10 bulan ini. Bukankah pada tanggal 10 April yang lalu, Bapak Ibu, kita itu merayakan Paskah di seluruh dunia. Tanggalnya sama dengan tanggal yang peristiwa 3.300 tahun yang lalu, di mana Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dan untuk pertama kali Tuhan ajarin mereka untuk merayakan Paskah, Passover, saudara. Dan kita belum pernah terjadi dalam sejarah dunia, sejarah gereja, di mana kita pernah mengalami hal yang seperti sekarang kita alami. Tetapi Tuhan itu tidak ada yang kebetulan. Tuhan izinkan kita untuk merayakan Paskah, kita bisa merasakan 3.300 tahun yang lalu, di mana mereka dalam keadaan yang siap siaga untuk keluar dari Mesir, dan mereka menyembelih domba dan darahnya dilaburkan ke pintu mereka, lalu mereka malam itu, malam 14, di mana mereka tanggal 10 bulan itu merayakan Paskah di rumah-rumah. Dan peristiwa itulah yang kita alami. Bapak Ibu, kita untuk pertama kali merayakan Paskah di rumah-rumah. Sama seperti apa yang ditulis di dalam Alkitab. Di rumah-rumah mereka merayakan Paskah karena di luar sana malaikat maut yang menunggangi daripada virus ini sedang bekerja. Lalu kemudian setelah mereka merayakan Paskah pada malam yang ke-15, saudara, mereka Tuhan bilang, aku akan membawa kamu keluar dari Mesir supaya kamu bersiap sedia.
Dan saya percaya malam hari itu kemudian mereka bersiap sedia, mereka berjalan dari Mesir, suatu pasukan yang sangat besar, yang Alkitab katakan, maka bergeraklah pasukan Allah. Mereka itu cuman pada waktu itu adalah budak-budak, yang mungkin sebagian gak sekolah, buta huruf dan sebagainya, tapi Tuhan melihat mereka adalah satu pasukan yang besar, karena mereka adalah umat pilihan Tuhan. Dan waktu mereka keluar dari Mesir, mereka pun tidak punya banyak pilihan, saudara. Karena kiri kanan mereka adalah padang gurun dan Tuhan suruh mereka terus mengikuti tiang awan dan tiang api dalam tuntunan Tuhan. Mereka berjalan, mereka nggak punya banyak pilihan. Mereka seperti dalam keadaan karantina juga, saudara. Kiri kanan padang gurun. Lalu di tengah jalan ternyata saudara mereka berjumpa dengan yang namanya Laut Merah. Di mana nggak ada jalan lain. Ke kiri nggak bisa, ke kanan nggak bisa, sementara di belakang Bapak Ibu mereka sedang dikejar oleh pasukan musuh mereka yang hendak memusnahkan mereka. Dan di dalam keadaan itu Tuhan bikin mukjizat di tengah-tengah keadaan kesulitan. Lalu kemudian Bapak Ibu lihat dalam perjalanan yang begitu panjang di padang gurun gak bisa bercocok tanam. Makanan pun mungkin kurang, tetapi bagaimana penyediaan Tuhan melalui mana dari surga turun. Dari surga setiap pagi dan tidak boleh ambil berlebihan. Semua harus ambil dalam keadaan yang cukup. Lalu mereka harus diajarkan untuk merayakan Sabat. Hari ke-6 mereka istirahat, hari ke-7, hari ke-6 double rotinya. Saudara. Mereka merayakan. Lalu untuk mengisi, membuat mereka bisa bergizi, Tuhan mengirimkan burung puyuh untuk menjadi daging bagi mereka, untuk mereka bisa nikmati, untuk mereka bisa makan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bayangkan perjalanan mereka juga bukan perjalanan yang menyenangkan. Perjalanan yang gak punya pilihan. Sama seperti yang hari-hari ini kita sedang hadapin. Karena selama beberapa minggu ini pilihannya gak banyak. Bahkan mungkin stok makanan kita, bahkan perusahaan kita dalam keadaan yang mungkin oleng. Yang Tuhan, kalau Tuhan gak tolong 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, apa yang akan terjadi? Mungkin dalam pikiran kita kebangkrutan dan sebagainya, itulah yang terjadi waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mereka mengalami kesusahan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saat ini pun mungkin ada banyak kita yang mengalami kesusahan. Kita dalam keadaan yang mungkin hampir tenggelam. Bapak Ibu baru-baru ini, beberapa minggu yang lalu, ada sebuah berita di Singapura, sebuah perusahaan minyak independen yang terbesar, yang swasta punya, yang terbesar di Singapura, bahkan termasuk salah satu yang terbesar di dunia. Saudara. Namanya adalah Hin Leong Trading. Dan dia menyatakan bangkrut, saudara. Bangkrut, saudara. Saudara, bagaimana ini sudah puluhan tahun merajai minyaknya Singapura, menjadi perusahaan swasta independen yang terbesar di Singapura. Dimulai dari saudara lihat sebuah truk yang kecil, satu truk yang kuno, dia antar jemput saudara, namanya pemiliknya adalah Lim On Queen, saudara. Dan bapak ini sekarang bangkrut, perusahaannya bangkrut, utangnya oleh karena keadaan situasi yang seperti sekarang ini, saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin Bapak Ibu yang menyaksikannya, mungkin dalam keadaan seperti itu juga. Mungkin pekerjaan kita lagi di PHK, lalu usaha-usaha kita dalam keadaan yang waduh, kalau Tuhan gak turun tangan, Tuhan gak tolong, bagaimana seterusnya? Kita dalam keadaan yang begitu susah, begitu tertekan, saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tetapi hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan berkata seperti ini. Pengkhotbah 3, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Segala sesuatu itu ada masanya, segala sesuatu itu ada waktunya, ada batasannya. Itu sudah ketentuan yang Tuhan sendiri sudah buat, saudara. Segala sesuatunya lalu Salomo menuliskan waktu untuk lahir, waktu untuk hidup, waktu untuk mati, waktu untuk bersuka cita, waktu untuk bersedih. Semuanya ada jangka waktunya. Dan saya percaya keadaan virus ini pun ada jangka waktunya, saudara. Tinggal kita ini harus belajar untuk melihat apa yang Tuhan mau dalam keadaan seperti sekarang ini, saudara. Karena sesungguhnya akan berakhir. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat lagi. Lihatlah, perjalanan yang hari ini kita masuk ini sama seperti perjalanan 3.300 tahun yang lalu. Waktu Tuhan mengajarkan tentang Passover, tentang Paskah. Lalu setelah itu saudara, domba Paskah itu kemudian saudara bangkit karena domba Paskah yang di 3.300 tahun lalu
itu adalah bicara tentang Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus yang di kayu salib, dia disembelih sebagai domba Paskah. Makanya Yohanes bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, saudara. Jadi mereka tahu zaman dulu untuk mendamaikan tidak ada satupun yang bisa disucikan tanpa melalui darah. Jadi Tuhan sudah ajarkan mereka sebagai simbol karena akan datang waktunya di mana Tuhan sendiri akan turun menjadi manusia, Yesus mati di kayu salib, saudara. Lalu kemudian hari ketiga dia bangkit. Lalu lihat kemudian ada jarak 40 hari dari kebangkitan Tuhan Yesus itu untuk meyakinkan. Nah kita dalam masa menuju 40 hari itu, di mana setelah kebangkitan itu Yesus menampakkan diri untuk membuktikan bahwa dia Tuhan. Maut gak bisa mencekam dia, menahan dia, saudara. Untuk membuktikan kalau dia Tuhan, sebab hanya Tuhan yang bisa bangkit dari maut. Hanya Tuhan yang bisa mengalahkan maut. Jadi selama 40 hari dan kita lagi masa-masa 40 hari itu di mana Tuhan lagi menguatkan, menyatakan dirinya bahwa dia hidup, jangan takut. Di tengah murid-muridnya dalam keadaan takut, dalam keadaan yang susah, saudara. Tetapi kemudian Tuhan datang, berulang-ulang Tuhan menampakkan diri. Nah ini kita dalam masanya. Lalu kemudian saudara kita juga lagi menunggu masanya dari kenaikan Tuhan nanti yang kita rayakan sampai pencurahan Roh Kudus Pantekosta. Totalnya ada 50 hari, sudah hari ke-50 pencurahan Roh Kudus. Bukankah kita selalu ngomong Pantekosta yang ketiga, Pantekosta yang ketiga. Inilah waktunya, saudara. Jadi kalau ada Paskah yang kita rayakan secara literal, secara sesuai dengan Alkitab, maka akan ada Pantekosta yang juga secara literal. Di mana Tuhan akan mencurahkan rohnya. Di rumah-rumah saudara sedang menyembah, saudara Roh Kudus bisa mencurahkan rohnya. Oleh karena itu siapkan diri kita. Saudara, lalu selama 40 hari Tuhan menunjukkan. Bukankah orang Israel pun berjalan di padang gurun selama 40 tahun, saudara? Tuhan sedang ajarkan mereka bahwa Tuhan itu hidup. Tetapi bagaimana kelambanan hati mereka untuk menangkapnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya pandemik ini akan segera berakhir. Tapi kita harus tahu kenapa ini terjadi. Tuhan ini lagi meriset dunia. Riset itu dalam bahasa Inggris artinya pengaturan ulang kembali, saudara. Kenapa Tuhan harus mengatur ulang? Kenapa hal ini terjadi? Saudara, dalam pengaturan ulang ini karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk mengatur ulang kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Yang selama ini mungkin kita itu hidup kita sembrono, hidup kita suka-suka, kita anak Tuhan, KTP saja, saudara. Ibadah pun malas-malasan. Kadang-kadang kita datang pun mau datang ya datang karena kewajiban kita. Tetapi tidak ada satu kerinduan. Saya berdoa setelah virus ini berakhir, saudara, Bapak Ibu yang datang sering terlambat. Saudara, Bapak Ibu punya kesadaran, sekarang mau ibadah pun gak bisa lagi. Bahkan Tuhan gak izinkan kita ibadah, mau kapan pun gak bisa, sudah 7 minggu, saudara. Tetapi saya rindu biarlah kehausan, kelaparan itu mulai muncul kembali. Sehingga kita lagi menunggu, menanti-nantikan kapan kita bisa ibadah, kapan kita bisa berkumpul, saudara, bersama-sama. Jadi Tuhan lagi kasih kita kesempatan, karena bagi anak-anak Tuhan, untuk mengatur ulang kehidupan kita, diberi kesempatan oleh Tuhan. Tetapi dunia juga dikasih kesempatan dengan keadaan seperti gini, kamu mau kemana? Bahwa uang kamu pun sekejap bisa habis, segala sesuatu bisa terjadi. Jadi ini kesempatan juga yang Tuhan bukakan bagi orang-orang belum kenal Tuhan untuk datang mencari Tuhan. Karena hanya ada di dalam Alkitab yang peristiwanya sama yang terjadi 3.300 tahun yang lalu. Yang 2.000 tahun yang lalu terjadi juga waktu Yesus mati kayu salib dan hari ini terjadi. Hanya ada di Alkitab yang menceritakan dengan begitu jelasnya apa yang hari-hari ini terjadi. Jangan ragu lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari datang kepada Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang hidup. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dikasih, lihatlah bagaimana dunia menggambarkan situasi sekarang ini. Saya pernah tunjukkan bulan yang lalu. Bahwa majalah Time itu mengeluarkan sampai 6 episode gambar dengan tema yang sama. Yaitu When the World Stop. Ketika dunia itu berhenti. Oleh karena virus yang bukan binatang. Karena virus ini yang juga bukan termasuk makhluk hidup. Tetapi virus ini banyak sekali membunuh. Dan virus ini mematikan. Virus yang begitu kecil, bukan nuklir, tetapi hanya virus yang begitu kecil. Menghentikan dunia. Kenapa dunia harus dihentikan? Tadi itu saudara,
Tuhan sedang memberi kesempatan kepada kita anak Tuhan. Karena Tuhan bilang dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu lihat, dunia ini sedang menuju kelenyapan. Dan Tuhan riset sebentar, kasih kesempatan buat kita supaya kita nggak ikut lenyap di dalamnya, nggak ikut hancur di dalamnya. Tetapi saudara lihat peringatannya. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Makanya Tuhan harus riset ulang dan memberi kesempatan kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan untuk datang mencari Tuhan dalam keadaan seperti sekarang ini. Jadi kalau kita tanya di mana Tuhan pada waktu kita dalam keadaan yang susah seperti sekarang ini, Tuhan masih ada di tatanya. Bahkan Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananmu, tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan bilang, aku ada bersama dengan kamu. Jangan takut, sama seperti bangsa Israel mereka melewati, saudara, harus lewati Laut Merah, mereka harus lewati padang gurun yang begitu panas, tapi Tuhan ada di sana. Tiang awan dan tiang api, saudara. Mereka nggak bisa lihat rupa, tetapi mereka bisa merasakan. Karena Alkitab bilang pakaian mereka selama 40 tahun tidak rusak. Sepatu mereka juga tidak rusak. Dan dalam keadaan yang susah, Tuhan pelihara mereka. Dalam keadaan yang baik, saudara. Tuhan ada, saudara, di saat-saat kesusahan. Lalu Tuhan juga berkata, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, suatu hari Ayub pun mengalami demikian. Dia mengalami pergumulan. Bayangin, karena perusahaannya, kambing dombanya, ontanya dirampok orang. Hancur, saudara. Lalu kemudian gak berapa lama dikatakan ada kebakaran yang bunuh lagi, mati lagi domba-dombanya yang tidak dirampok, saudara, tetapi sisanya dibakar karena ada kebakaran yang besar, itu bencana alam. Lalu kemudian gak berapa lama anaknya lagi pesta, angin puyuh datang, bencana alam lagi. Dan keluarganya porak-poranda, anaknya semua mati, saudara. Saudara lihat, beruntun apa yang dialami oleh Ayub. Dan itu saya percaya pasti menggoncangkan imannya, saudara. Walaupun dia menyerah sama Tuhan, tapi menggoncang imannya. Lalu kemudian sakit penyakit datang. Lalu istrinya menyerang dia tentang ibadah dia, kesungguhannya sama Tuhan. Tetapi dia tidak goyah, saudara. Tetapi dalam hatinya dia mulai bergumul sama Tuhan. Lalu dia mulai mempertanyakan, Tuhan betul nggak kamu itu ada? Betul nggak kamu mengasihi aku? Betul nggak kamu bisa melindungi aku, saudara? Saudara, argumentasi muncul, bahkan teman-temannya datang dan mengingatkan dia, mungkin kamu ada salah, mungkin kamu ada dosa, segala sesuatu, saudara, beradu argumentasi seperti apa yang terjadi hari-hari ini. Semua orang sibuk beradu argumentasi. Tetapi kemudian Tuhan diam. Lalu kemudian Tuhan mulai menampakkan diri kepada Ayub. Dia berkata kepada Ayub, Ayub 38 ayat 4, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Saudara, Tuhan mulai tunjukkan sama Ayub, siapa Tuhan? Bahwa dia nggak pernah salah. Segala sesuatu yang dia izinkan masih ada di dalam kontrol dia. Dan Tuhan tanyakan, di manakah kamu waktu aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Bahkan siapa yang menetapkan ukuran? Bapak Ibu bayangkan alam semesta yang begitu besar, begitu luar biasa. Tapi bagi Tuhan itu kecil. Bahkan Tuhan bilang bumi dan segala isinya adalah tumpuan kakiku. Dia masih bertata. Jadi kalau kita bertanya di manakah Tuhan? Dia ada di sana. Tetapi pertanyaan kita, saudara lihat, bahkan Alkitab berkatakan dalam perjanjian baru, Yohanes 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah ia pada mulanya bersama. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini Yesus yang adalah Tuhan berkata, tanpa dia tidak ada sesuatu yang telah ada. Kalau tidak dijadikan oleh dia. Dia Tuhan, dia masih menguasai segala sesuatunya, dia masih bertata. Lalu seorang hamba Tuhan namanya K. Arthur berkata begini, Tuhan yang masih menguasai segalanya dan itulah sebabnya dalam segala hal aku dapat bersyukur. Bukan karena situasi, tetapi karena dia yang masih mengatur dan menguasai atas segala yang terjadi. Ini loh yang harusnya sikap kita hari-hari ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaan kita harus diganti. Bukan di manakah Tuhan saat kita mengalami ini kok Tuhan kayaknya nggak bantu. Where's God when we have crisis? Di mana Tuhan waktu
Mungkin pertanyaan ini harus kita ganti. Dengan kita harus bertanya, what does God want us to do? Apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam situasi seperti ini? Inilah pertanyaan yang benar. Bukan mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan. Dia ada di sana, dia masih menguasai segala sesuatu. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam keadaan yang seperti sekarang ini? What does God want us to do? Apa yang Tuhan mau lakukan? Yang bukan kita mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan, tetapi kita mulai melihat diri kita, mulai merefleksikan diri, mulai mengevaluasi diri kita. Apa yang sedang terjadi? Tuhan lagi mau bicara apa dengan kita? Apa yang menjadi renungan kita selama masa kesusahan ini? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu pasti punya alasan. Kenapa Tuhan turun tangan? Saudara lihat, bahkan Alkitab bilang, Tuhan bilang sama orang Israel waktu mereka masih berontak-berontak, tidakkah kamu lihat gak ada Allah yang langsung turun tangan menyelamatkan umatnya. Langsung berhadapan, langsung turun membuat laut terbelah, mana turun lalu tiang awan, tiang api tidak ada di seluruh dunia. Hanya ada kamu saja. Kenapa? Karena aku ini Tuhan dan aku memilih kamu. Jadi apa yang terjadi? Tuhan bilang, harus ingat kembali. Kenapa Israel harus mengalami hal-hal yang dahsyat? Supaya bisa diceritakan. Kenapa? Karena Tuhan bilang, sebab engkaulah ulangan tujuan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allah, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Dan alasan pilihan Tuhan itu bukan lebih banyak jumlahmu, bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau pintar, bukan karena engkau kaya, bukan karena engkau itu punya skill yang luar biasa. Tetapi Tuhan bilang, aku memilih kamu oleh karena nenek moyang kamu. Oleh karena Abraham yang aku uji dan dia lulus ujian. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu. Tuhan bilang karena sumpahku kepada nenek moyangmu. Siapa? Abraham yang dipilih oleh Tuhan. Dan dia melewati beberapa ujian dan dia menang. Dan Tuhan bilang sehingga aku memilih engkau. Supaya aku, karena aku janji sama Abraham. Karena keturunan mula. Supaya kamu menjadi berkat di bumi ini. Makanya banyak kejadian terjadi. Apa yang Tuhan bawa, Tuhan catat di dalam Alkitab. Karena Abraham, karena Israel umat pilihan Tuhan. Bukankah kita semua dalam Yesus sebagai umat pilihan Tuhan? Alkitab bilang dalam 1 Petrus 2, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi saudara lihat ada paralelnya. Apa yang terjadi atas umat Tuhan ribuan tahun yang lalu dengan sekarang kita sebagai umat Tuhan. Kenapa saudara? Tuhan izinkan ini terjadi. Karena Tuhan ini sudah pilih kita ini. Supaya kita ini bisa menjadi pemberita bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan mau pakai hidup kita. Jadi dalam keadaan pandemik ini harusnya kita ini anak-anak Tuhan. Bukan berpikir Tuhan kamu tuh ada gak kok begini. Tetapi kita harus berpikir Tuhan apa yang harus aku lakukan. Apa yang Tuhan mau aku lakukan. Kenapa Tuhan harus meriset ulang. Kenapa Tuhan harus mengatur ulang, memberikan kesempatan kepada kita untuk mengatur kehidupan kita, untuk melihat segala sesuatunya, saudara. Karena Tuhan itu pilih kita, saudara. Jadi kalau kita ngalamin segala sesuatu hal-hal yang banyak hal, saudara, karena itulah umat pilihan Tuhan. Tuhan sedang melatih kita. Saudara ingat gak? Waktu sebelum bulan Oktober saya tunjukkan gambar ini. Bagaimana yang selama ini, saudara, kita besar, Tuhan Yesusnya kecil. Kita lakukan semuanya maunya aku. Tetapi saya ajak Bapak Ibu memasuki 2020, agenda kita ganti. Menjadi Tuhan Yesusnya yang besar, akunya yang ada di dalam. Seperti Yohanes bilang, biarlah Tuhan semakin besar dan aku semakin kecil. Itulah yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hari-hari ini Tuhan meriset kita. Supaya kita ini masuk di dalam agendanya Tuhan. Supaya kitanya kecil dan Tuhannya semakin besar. Karena kita umat pilihan Tuhan untuk menyaksikan tentang kebesaran Tuhan kita yang hidup. Oleh karena agenda kerajaan Allah yang harus kita kerjakan. Oleh karena Tuhan punya tujuan. Oleh sebab itu kita ini harus bertanya apa yang harusnya aku lakukan. Dan ini menjadi refleksi kita saudara. Beberapa pertanyaan selama masa pandemi ini. Kalau kita ini nggak banyak bekerja, kita di rumah, kita apa yang harusnya kita pikirkan. Yang pertama, saudara lihat, kita ini harus mulai bisa merenungkan bahwa
Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah semakin naik atau turun atau biasa saja? Kalau jawaban biasa saja, kita gagal dalam keadaan seperti sekarang ini, Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana hubungan kita dengan keluarga? Adakah Tuhan dimuliakan? Apakah keluarga, suami, istri, anak-anak semakin bagus karena waktu bersama-sama untuk mulai bangun mesbah, untuk mulai memuji dan menyembah Tuhan, untuk membawa lebih dekat lagi keintiman, bukan cuma kepada Tuhan tetapi keluarga. Kalau itu tidak terjadi, berarti gagal waktu yang Tuhan sudah pakai untuk meriset kita. Saudara, kita harus belajar. Kalau itu belum terjadi, masih ada waktu. Yang ketiga, bagaimana pekerjaan atau bisnis kita? Apakah memuliakan Tuhan? Selama ini kita sibuk dengan pekerjaan kita, bisnis kita, tapi apakah memuliakan Tuhan? Pekerjaan yang kita sedang lakukan, bisnis kita ini apakah memuliakan Tuhan? Apakah bisa menjadi kesaksian melalui pekerjaan, melalui bisnis kita? Apakah nama Tuhan dimuliakan di situ? Kita mulai merefleksi. Apakah melalui usaha atau pekerjaan kita bisa membawa jiwa-jiwa kepada Kristus? Bisa enggak? Pekerjaan kita ini menjadi kesaksian. Jangan sampai mulut kita memuji-muji Tuhan, tapi orang lihat pekerjaan kita, orang bilang kamu aja menyesatkan orang. Kamu aja secara bos enggak jadi contoh buat anak buah. Bagaimana anak buahmu bisa mengenal Tuhan? Lalu kemudian bagaimana pelayanan kita? Siapa fokusnya? Untuk Tuhan atau diri kita? Bagi pelayan-pelayan Tuhan waktu kita melayani, siapa fokusnya yang selama ini? Kita melayani apa saja, yang kita sedang melayani Tuhan, tapi sebenarnya siapa fokusnya? Diri kita atau untuk Tuhan? Kalau fokusnya untuk Tuhan, maka kita bisa belajar untuk rendah hati. Bapak Ibu, ini masa pandemik. Nah, Bapak Ibu yang dikasih, ini masanya masih belum selesai. Tuhan lagi set ulang supaya kita mengatur. Nah, saya mengajak Bapak Ibu lagi untuk masuk lagi. Bapak Ibu lihat di dalam Alkitab itu, kita mulai dari kitab Kejadian, ada namanya kitab ulangan. Kitab yang diulang. Untuk apa? Namanya juga ulangan. Untuk mengulang-ulang supaya itu kita semakin mengerti. Jadi saudara, kitab ulangan ini dalam bahasa Inggrisnya dibilang Deuteronomy. Deutero itu dari artinya second, kedua. Lalu nomos itu hukum yang kedua. Artinya hukum yang disampaikan berulang. Lalu hukum ini ditujukan penulisnya Musa, hukum yang diulang untuk apa? Untuk generasi kedua. Karena ternyata buku kitab ulangan ini adalah kitab yang ditulis sebelum saudara mereka memasuki tanah perjanjian. Jadi setelah perjalanan 40 tahun dan ada pergantian generasi. Generasi yang baru sekarang yang sudah siap. Nah, saya percaya ini dimensi baru. Bapak Ibu, kalau kita ini bisa survive melewati masa pandemik ini, kita generasi baru. Bukan bicara cuma soal umur, saudara. Tetapi pembaruan yang Tuhan lakukan di dalam hati kita. Kita menjadi generasi kedua yang survive, yang kita bisa cerita apa yang terjadi selama pandemik ini, saudara. Sama seperti generasi baru. Jadi kitab ulangan itu adalah kitab persiapan mereka. Kalau setelah pandemik itu selesai, kalau sudah semuanya selesai, kita sedang memasuki era yang baru. Era yang harus dipersiapkan. Jadi Musa itu memberikan speech-nya. Jadi kitab Taurat itu Bapak Ibu lihat ada 5. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Yang mengulangi, yang menjadi kesimpulan dari semua apa yang terjadi. Jadi kitab ulangan ini kitab yang sangat dahsyat sekali. Kitab yang saya percaya Tuhan tuh pakai ini untuk mempersiapkan kita setelah pandemik ini selesai. Selanjutnya what's next? Apa yang Tuhan mau kita lakukan? Apa yang terjadi? Memasuki era yang baru. Jadi saudara lihat kitab ulangan ini adalah isinya pidato Musa mengingatkan kepada generasi baru Israel. Tentang perjalanan 40 tahun. Orang tua mereka sering berontak dan kekerasan hati orang Israel. Dari pasal 1 sampai 11. Tuhan Musa mengulangi, kamu lihat dan dia sedang memberikan semangat, kamu jangan lagi lakukan seperti itu. Kamu harus mempersiapkan diri karena sebentar lagi kamu akan masuki. Dan Musa pun ini adalah seperti pidato perpisahannya karena dia sendiri nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Dia hanya lihat, jadi ini kitab yang dibuat terakhir kali setelah perjalanan 40 tahun. Nah, saya percaya sebentar lagi pandemik ini akan berakhir Bapak Ibu. Itu yang kita harapkan dan kita doakan. Dan saya percaya semuanya pasti ada waktunya. Tetapi ini masa persiapannya.
Di mana di dalam kitab Ulangan ini Tuhan lagi mempersiapkan ini loh yang harus kamu lakukan. Makanya orang Israel itu 40 tahun itu apa yang mereka lakukan di padang gurun. Masa karantina mereka nggak bisa kemana-mana. Tuhan lagi melatih mereka. Melatih mereka. Karena betapa lambatnya hati mereka, makanya itu putar-putar. Jadi sekali lagi apapun yang terjadi hari ini, inilah menjadi latihan kita. Apa yang Tuhan mau, yang kita harus lakukan. Nah, di dalam kitab Ulangan ini, saudara, ternyata yang pertama, Musa bilang begini dalam Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Jadi selama perjalanan padang gurun itu 40 tahun, dikatakan itu karena kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dalam masa pandemik ini, saudara, sudah 7 minggu kita nggak bisa ibadah dan sebagainya. Inilah ternyata testing, ujian. Untuk memunculkan apa yang ada di dalam hati kita. Kesombongan yang sering kali mungkin tanpa kita sadari. Atau keangkuhan kita yang nggak bergantung sama Tuhan. Yang Tuhan di mulut tapi di hati itu berbeda. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar, memberi kau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Tuhan bilang ini ujian, testing. Apa yang ada dalam hatimu dalam keadaan pandemik ini keluar semua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ini masa testingnya. Kata-kata ini bagus sekali. In the test. Dalam ujian ini, your conviction is revealed. Keyakinan kita diungkap. Kita yang bilang, wah ikut Tuhan. Oh dinyatakan sekarang hati kita. Betul enggak? Seberapa dalamnya kita ikut Tuhan? Seberapa yakinnya Yesus itu Tuhan? Waktu Yesus jalan, saudara ingat pertama, minggu-minggu pertama, bulan lalu saya katakan, di mana di jalan ketemu di Banias, lalu Tuhan tanya sama muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Oh kamu adalah nabi. Minggu lalu Pak Julianus bilang, percaya ternyata waktu dites murid-muridnya sebagian cuman percaya bahwa Yesus itu nabi. Enggak cukup dalam. Inilah keyakinan kita dinyatakan. Lalu iman kita ditantang yang selama ini dalam keadaan baik saudara, wah karena iman. Nah sekarang dalam keadaan tidak baik, imanmu bagaimana? Dalam keadaan sepertinya Tuhan belum jawab. Imanmu bagaimana? Apakah imanmu goncang? Atau imanmu semakin dikuatkan. Dan karakter kita dibuktikan. And your character is proven. Karakter kita. Apakah kita ini penuh belas kasihan? Apakah kita ini egois? Apakah kita cuma mikirkan diri kita sendiri? Saudara, inilah dibuktikan. Apakah karakter Kristus itu sudah muncul? Karena kita sering bilang, oh kita ini sudah baik, kita ini sudah oke, kita ini sudah rendah hati. Tapi waktu tantangan datang, itu muncul semua. Betul nggak kita? Sejauh mana kita? Kebaikan kita. Sejauh mana kita ini sudah berubah. Saudara. Karakter kita akan dinyatakan waktu api itu datang. Nah inilah waktunya. Jadi Musa lagi ingatkan sama orang Israel. Sebelum kamu masuk, sebentar lagi kamu akan masuk nih tanah perjanjian. Tapi ini banyak musuhnya, banyak tantangan di tanah perjanjian ini. Ya, kamu akan masuki yang berbeda dengan yang dulu yang kamu ketahui punya. Nah kita juga begitu. Kita sedang dipersiapkan memasuki dimensi yang baru, yang berbeda. Dengan yang dulu punya, karena Tuhan lagi ngatur ulang semua. Gereja Tuhan, saudara, diatur ulang. Cara pelayanan diatur ulang. Hati kita pelayan Tuhan diatur ulang. Begitu juga setiap anak Tuhan diatur ulang. Usahamu diatur ulang. Saudara, tapi ini masa ujian, Musa bilang. Kamu tahu selama 40 tahun kamu berjalan itu karena kehendak Allah. Supaya apa yang ada dalam hatimu keluar semua. Dan waktu engkau sudah mengerti hatimu, disitulah saatnya engkau diperbaiki oleh Tuhan. Mengizinkan Roh Kudus untuk memperbaiki. Ternyata Tuhan betul aku ini gak cukup punya iman. Ternyata imanku ini cuma gantung sama roti. Waktu aku diberkati Tuhan, aku wah semangat sekali, luar biasa. Aku semakin cari Tuhan. Tapi waktu lihat sekarang dalam keadaan susah ini, aku sudah mulai loyo, aku sudah mulai lari. Gak ada lagi pujian, penyembahan dalam mulutku. Yang ada cuma khawatir, yang ada cuma ngomel-ngomel. Yang ada cuma mempertanyakan Tuhan, di mana kamu, dan sebagainya. Tapi hari ini saudara dengar, Tuhan lagi lihat apa yang Tuhan mau kita lakukan. Apa yang harus kita koreksi dalam hidup kita. Tuhan bilang ini masa ujian, ini pandemi, gereja lagi diuji oleh Tuhan.
Hamba-hamba Tuhan lagi diuji oleh Tuhan. Jemaat Tuhan lagi diuji oleh Tuhan. Sampai sejauh mana saudara lihat. Iman kita dinyatakan. Keyakinan kita tentang Tuhan yang hebat sedang dibuktikan melalui keadaan ketertundaan ini. Karena banyak kita yang maunya semuanya cepat-cepat. Tapi Tuhan bekerjanya, saudara, Tuhan tidak akan mengubah situasi kita sebelum Tuhan mengubah hati kita. Jadi Musa bilang, inilah kitab persiapannya. Makanya kitab itu disebut kitab ulangan. Untuk mengulang kembali. Lalu kemudian, yang berikutnya, saudara, Tuhan bilang sama Israel dalam kitab ulangan ini sebelum mereka masuk. Tuhan ajarkan sesuatu yang sangat penting. Yaitu mendengarkan baik-baik. Dan melakukan. Tapi mendengarkan apa? Nah ini loh Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya rindu saudara, ternyata waktu saya mulai mempelajari, wah saya betul-betul luar biasa. Ini ayat ini hebat sekali saudara. Saudara, Ulangan 6 ayat 1 bilang, inilah perintah yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri, kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu, supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Yang keempat bilang ini, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, kata dengarlah itu sampai hari ini sudah ribuan tahun orang Israel masih mengucapkannya. Kata dengarlah itu dalam bahasa Ibrani dikatakan Shema, Shema Israel. Saudara, Shema Israel itu menjadi topik, menjadi satu sentral dari kehidupan orang Israel. Setiap kali waktu mereka bilang Shema Israel, saudara lihat, setiap kali mereka membacakan, mengingatkan ayat itu Shema Israel, mereka tutup matanya. Kalau saudara cari tahu, kenapa mereka harus tutup matanya? Saudara tahu, waktu saudara mau konsentrasi, belajar atau apa, saudara, maka saudara akan pegang kening saudara. Saudara, untuk apa? Konsentrasi. Kenapa? Karena mereka percaya ayat itu sangat penting sekali menjadi sentral dalam kehidupan mereka ribuan tahun. Satu hari dua kali mereka ingatkan diri mereka. Shema Israel. Lalu dengarlah bahwa Tuhan itu satu, bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Saudara, ayat ini luar biasa sekali. Dan saya rindu bukan cuma Shema Israel, orang Israel saja yang harus mengingatkan dirinya, tetapi kita ini jemaat Tuhan, Shema GB Windsor, bahwa tahulah bahwa Tuhan itu satu, kasihlah dia dengan segenap hati. Shema Erwin, kau harus tahu bahwa Tuhan itu satu, Yesus, engkau harus mengasihi dia dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatanmu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kata Shema itu sangat luar biasa sekali. Shema itu bukan cuma suara yang saudara jalan di mall, saudara dengar lagu, suara. Shema itu mengandung arti yang sangat dalam. Shema itu mengandung arti kamu listen dan kamu harus responi. Kamu harus taati apa yang kamu dengarkan. Jadi bukan mendengar tetapi mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Lalu yang keduanya saudara lihat, kasihlah Tuhan Allahmu. Jadi di dalam Shema itu saudara lihat ada listen and obey, listen and love. Artinya saudara lihat, ketaatan kita ini didasari dengan kasih. Kita taat bukan karena kita takut, tapi kita taat karena kasih. Jadi saudara lihat, Tuhan lagi ajarkan kepada orang Israel, kamu lihat perjalanan hidup kamu, bagaimana dia menolong kamu, bagaimana segala sesuatu, bahwa dia membuktikan dia Tuhan yang memilih kamu, nenek moyang kamu, semuanya kamu tahu ceritanya, dan kamu tahu dia Tuhan. Dan lakukanlah apa yang dia perintahkan dan ketetapan kamu harus lakukan. Tapi waktu kamu melakukannya, kamu harus lakukan dengan motivasi karena kamu mengasihi dia. Bukan karena takut, bukan karena disuruh, bukan karena suatu kewajiban, tetapi didasari oleh kasih. Saudara lihat dalam Yeremia 7 ayat 21 Tuhan itu komplain. Kamu lihat nenek moyang kamu, ayat 23, hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada, dengarkanlah suaraku maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku dan ikutlah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Jadi Tuhan kasih perintah Tuhan, saudara waktu kita melakukan perintah Tuhan, ada upah yang Tuhan berikan, ada sukacita kebahagiaan. Saudara, waktu kita lakukan,
tetapi orang Israel, tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Jadi saudara lihat Tuhan bilang, mereka mendengar tapi mereka nggak lakukan. Yesus suatu hari bilang begini, Yohanes 14:2, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Jadi saudara lihat antara melakukan dan kasih itu ada hubungannya. Jadi kita melakukan bukan karena kewajiban. Kita melakukan karena kasih dan karena kasihlah kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Nah, dengan kata lain Bapak Ibu lihat kata-kata ini. Kita tidak bisa mentaati firman Tuhan sepenuhnya tanpa mengasihi Tuhan. Dan kita tidak bisa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan tanpa mentaati firman-Nya. Jadi firman Tuhan itu kita bisa taati kalau kita mengasihi Tuhan. Karena kalau kita nggak mengasihi Tuhan susah kita lakukannya. Tuhan suruh ampuni nggak bisa kita ampuni. Tuhan suruh rendah hati nggak bisa. Waktu kita ditegur kita marah, kita tersinggung. Ada banyak hal yang Tuhan lakukan, suruh kita lakukan. Gak bisa karena Tuhan bilang di dalam kasih, tidak ada ketakutan. Karena ada banyak hal yang terjadi di hidup kita karena kasih kita kurang. Makanya kita gak bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi semuanya saudara lihat, dimulai dari kasih. Waktu kita mengasihi Tuhan, maka kita bisa mendengarkan firman-Nya. Dan akibat daripada kita mengasihi Tuhan, maka kita kita taat melakukan firman-Nya. Jadi ini selalu ada hubungan yang sangat erat. Jadi kalau dibilang Shema Israel, dengarkanlah, kasihlah Tuhan Allahmu. Maka karena kita mengasihi Tuhan, maka kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kita untuk kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan perintah Tuhan, kita melakukan sesuatu karena bukti daripada kita mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu kita tanya bagaimana cara kita mengasihi Tuhan. Saudara renungkan saja bagaimana hidupmu selama ini. Bagaimana Tuhan tolong hidupmu. Engkau orang berdosa. Tetapi kasih karunia Tuhan lebih besar daripada dosamu yang mengampuni kita ini. Tidakkah kita itu bisa merasakannya? Bahwa Tuhan itu begitu baik. Yang harusnya membuat kebaikan Tuhan itulah yang membuat kita nih luluh hati kita. Untuk bisa mengasihi Dia. Saudara, untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang memenuhi hati kita ini dengan kasih-Nya. Hati kita ini yang banyak lubangnya, yang banyak kosongnya, dipenuhi dengan Tuhan. Itulah alasan kita, saudara. I love Jesus because even though I deserve nothing. Aku mengasihi Tuhan karena sekalipun aku tidak layak terima segala sesuatunya. Tapi Tuhan memberikannya kepadaku yang terbaik. Dia turun waktu kita belum kenal Dia. Itu alasan kita untuk bisa mengasihi Tuhan. Bahkan lebih lagi waktu kita membuka hati kita. Sehingga saudara, karena kita mengasihi Tuhan itulah kita bisa lakukan firman-Nya. Apa yang Dia perintahkan kita lakukan. Dan waktu kita melakukan firman-Nya oleh karena kita mencintai Tuhan. Jadi hati kita terjaga dengan baik. Kita bisa menghormati orang tua kita, memelihara orang tua kita. Karena kita mengasihi Tuhan dan karena kita mengasihi Tuhan kita harus lakukan firman-Nya apa? Hormati orang tuamu, kasih orang tuamu. Kita bisa mengampuni. Karena kita mengasihi Tuhan, Tuhan bilang ampuni. Karena Tuhan sudah mati di kayu salib mengampuni kita yang gak layak. Kita bisa lakukan. Kita bisa mencintai keluarga kita. Mengasihi orang yang gak layak kita kasih. Kita bisa kenapa? Karena Tuhan yang suruh. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan. Jadi semuanya memungkinkan karena kita mengasihi Tuhan. Makanya Tuhan bilang Israel Shema, Israel Sema, GB Windsor. Sema Erwin. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwa dan segenap kekuatanmu. Karena itu menjadi landasan kita bisa melakukan firman Tuhan. Dan bukti kecintaan kita kepada Tuhan, kita melakukan firman Tuhan. Jadi saudara lihat koneksinya, ketaatan dengan cinta itu berjalan berbarengan. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Our response to God grace, jadi obedient sama dengan kasih. Saudara. Yang terakhir saudara lihat, Tuhan bilang begini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, ini baru-baru aja saudara. Setelah saya mulai mempelajari ayat Alkitab ini, saya dapatkan sesuatu yang sangat luar biasa saudara. Dalam kitab ulangan ini tentang mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Kalau saya baca ini, tadinya saya pikir kita mengasihi dengan hati,
dengan jiwa kita, pikiran kita, dan lalu segenap kekuatan kita, itu bicara soal otot kita, kekuatan kita. Saudara, tahukah saudara, Alkitab itu ditulis bukan kebetulan, tetapi ada suatu pesan yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita. Apa maksudnya mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita? Nah, saudara lihat, ayat ini sangat luar biasa sekali. Dalam bahasa Inggrisnya, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dengan hati, jiwa, dan kekuatan. Dalam bahasa Inggrisnya dipakai strength, diterjemahan strength. Tetapi dalam bahasa aslinya, saudara, itu dari bahasa bacanya maot, saudara. Tulisnya meot, tapi bacanya maot, saudara. Saudara, kata maot ini yang diterjemahkan dalam Alkitab Ibrani dan Alkitab Inggris strength dengan kekuatan, tetapi kata maot itu sebenarnya arti sesungguhnya bukan kekuatan. Tetapi satu-satunya di mana kata maot itu di seluruh Alkitab cuman diterjemahkan menjadi kekuatan, dengan segenap kekuatan hanya ada di kata Shema tadi, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Kenapa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Nah, kata kekuatan itu dalam bahasa Ibraninya harusnya ditulis kasihlah Tuhan Allahmu dengan koach, yang artinya kekuatan, betul-betul fisik yang kuat. Itu arti sesungguhnya kekuatan, mengasihi Tuhan dengan kekuatan. Tetapi Alkitab itu menerjemahkan kata maot itu, maot saudara, bukan dengan coach, tetapi tulisannya tetap maot, yang artinya strength. Padahal kata maot itu sebenarnya adalah kata keterangan yang gak bisa berdiri sendiri, yang artinya very, yang artinya sangat. Untuk menggambarkan sesuatu, maka dia harus nempel dengan kata yang lain, karena dia berupa keterangan. Jadi saudara, maot itu sebenarnya bukan artinya kekuatan, tetapi artinya very, artinya sangat. Saya kasih contoh, saudara, di dalam kitab Kejadian 30-43, waktu menceritakan tentang bagaimana orang itu sangat diberkati, Yakub, dan orang itu menjadi sangat kaya. Nah, dalam bahasa Inggrisnya exceedingly, artinya berlimpah-limpah. Tetapi saudara lihat tulisan atasnya exceedingly itu dalam bahasa aslinya ada tulisan H3966, 3966 dua kali. Itu menunjukkan bahwa double, betul-betul. Ya, sangat-sangat apa? Kaya. Itu pakainya maot. Saudara lihat H366. Sangat-sangat tapi ada katanya kaya. Begitu juga kata lain yang bercerita waktu Samuel itu diangkat jadi raja, seluruh rakyat itu sangat bersukacita, sangat dikatakan dengan sangat bersukaria. Maka pakai kata keterangannya adalah very atau maot. Lalu kemudian Kejadian 7:8, ketika air itu makin bertambah, air bah, dengan hebatnya untuk menerangkan betapa air itu sangat banyak, maka dipakai kata maot, artinya very, sangat. Lalu Kejadian 4, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas. Sangat panas bukan cuma marah, tetapi sangat marah, maka pakai kata very marah, very angry. Maka ditulisnya maot angry, saudara. Jadi saudara lihat kata very itu sebenarnya bukan arti keterangan, tetapi kenapa diterjemahkan menjadi kekuatan. Ini loh maksud di belakangnya, saudara lihat. Maksudnya kata maot itu menjadi kekuatan, artinya itu bicara bukan cuma kekuatan secara fisik, tetapi menunjukkan kepada seluruh kekuatan yang ada dalam kehidupan kita, segala kesempatan. Bahkan dalam bahasa ancient, diterjemahkan ke dalam bahasa Greka, kata maot itu diterjemahkan pakai kata dunamis. Padahal itu tadi sebenarnya kata keterangan yang artinya sangat, tetapi diterjemahkan menjadi dunamis, artinya kekuatan, power, saudara. Lalu dalam bahasa Alkitab Aramik, bahkan kata very yang maot ini yang harusnya diterjemahkan cuma kata keterangan, diubah lagi menjadi wealth, menjadi kekayaan, menjadi uang. Karena apa? Karena pada zaman dulu kalau kamu punya uang, kamu punya kekuatan. Jadi sangat itu bukan terbatas dengan cuma sangat, tapi artinya punya arti yang lebih besar lagi, yang artinya melebihi seluruh kehidupanmu. Jadi dengan kata lain, untuk gampangnya, saudara, saya tunjukkan kepada saudara, ini maksudnya. Jadi waktu orang Israel Musa kumpulkan, Musa bilang, Shema Israel, dengarkan dan lakukan. Artinya kamu harus mengasihi Tuhan, dan karena kamu mengasihi Tuhan, maka kamu akan taat melakukan firman-Nya, ketetapan-Nya, dan kamu semenjak kamu melakukan ketetapan, dasarnya adalah kasih, maka kamu harus mengasihi Tuhan dengan
maot, dengan kekuatanmu. Artinya menjadikan setiap kemungkinan. Jadi kenapa maut itu yang sebenarnya kata keterangan, cuman kata keterangan yang harusnya menggambarkan tentang sesuatu, tetapi diterjemahkan menjadi satu kekuatan yang mengandung arti ini, saudara. Kalau kita bilang kita harus mengasihi Tuhan dengan segala hati, jiwa, dan kekuatan kita, berarti ini loh. Mengasihi Tuhan dengan segenap maut, artinya menjadikan setiap kemungkinan, kemampuan, kesempatan, kapasitas, dan pengaruh yang kita miliki untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi ayat ini mengajarkan kita bukan cuma dengan kekuatan kita, tetapi artinya seluruh keberadaan kita. Setiap kesempatan yang kita miliki, setiap waktu yang ada, setiap kapasitas kita, kuasa kita. Dan ayat ini diterjemahkan oleh Yesus bilang begini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi dengan kuasa dari akal budi dan kekuatanmu, artinya kemampuan yang ada padamu. Dan engkau harus pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang harus kita perhatikan. Selama masa pandemi kita harus belajar kembali. Kalau kita disuruh mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita, artinya saudara, maka ini loh yang harus terjadi dalam hidup kita. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita berarti cara hidup kita akan berbeda. Karena kita tahu setiap kesempatan yang Tuhan berikan, kita harus memuliakan Tuhan. Setiap ada kesempatan, kalau kita punya pengaruh, maka pengaruh itu kita harus pakai untuk memuliakan Tuhan. Perusahaan ini untuk memuliakan Tuhan. Pelayanan ini untuk memuliakan Tuhan. Saudara, itu artinya mencintai Tuhan dengan segenap hati. Maka cara hidup kita akan berbeda. Yang kedua, maka cara kita berkeluarga akan berbeda. Kenapa? Karena hidup kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Jadi apa yang Tuhan suruh kita lakukan mengenai keluarga, kita harus lakukan. Maka cara bisnis dan bekerja kita akan berbeda. Karena kita disuruh mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Maka cara kita melayani Tuhan akan berbeda. Karena dengan segenap kekuatan kita harus melayani Tuhan. Berarti ada kesempatan, itulah suatu kehormatan yang kita bisa berikan dari keberadaan hidup kita. Untuk melayani, bukan suka-suka kita. Tetapi apa yang Tuhan mau. Lalu kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita, artinya cara berpikir kita berbeda, saudara. Dunia boleh mengatakan begini begitu, tapi Tuhan ngomong enggak seperti itu. Kalau Tuhan enggak ngomong seperti itu, maka pikiran itulah, maka firman Tuhan itulah yang harus kita pegang dengan segala harga yang harus kita bayar. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, maka cara kita menggunakan uang kita akan berbeda. Saudara ingat tadi, kata maot itu yang sebenarnya, moed. Sebenarnya yang cuman very, tapi diterjemahkan cuman di Shema ini menjadi strength, menjadi kekuatan yang melebihi daripada arti kekuatan itu sendiri. Sampai moed itu, kekuatan itu diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Aramik itu menjadi wealth, menjadi kekayaan. Karena zaman dulu kalau orang kaya, dia bisa mengatur semuanya. Dia punya kekuasaan. Dan dikatakan dengan kekuasaan, dengan keuangan itulah dia mengasihi Tuhan. Dia memuliakan Tuhan. Jadi cara kita menggunakan uang akan berbeda. Cara kita menggunakan resource yang Tuhan berikan kepada kita. Kesempatan kita tahu betul-betul untuk bagaimana memuliakan Tuhan. Dengan kesimpulannya inilah saudara. Artinya bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Dan dengan segenap kekuatan kita. Seperti Paulus. Paulus katakan begini. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau aku diberikan kesempatan masih hidup, maka aku harus menghasilkan buah. Dan buah itu untuk memuliakan Bapakku di sorga. Saya undang, boleh maju ke depan, worship leader. Dengarkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebentar lagi pandemi ini saya berharap akan berakhir. Selama kita masih masa karantina mandiri ini, masih masa di mana kita berjaga-jaga sendiri, Tuhan sedang meriset ulang kehidupan kita. Waktu Tuhan mau bawa bangsa Israel masuki tanah perjanjian, setelah 40 tahun perjalanan,
Tuhan siapkan mereka melalui Musa. Generasi baru yang harus berbeda dengan generasi sebelumnya. Dan Tuhan ingatkan melalui kitab Ulangan sebagian yang saya sampaikan ini. 3 hal. Yang pertama, ini testing, ini ujian untuk melihat hatimu. Untuk menyatakan isi hatimu. Apakah engkau melakukan firman-Ku atau tidak? Untuk merendahkan kamu supaya kamu belajar untuk tidak jadi sombong. Yang kedua, dengarkan baik-baik dan lakukanlah. Dengarkan baik-baik. Shema Israel, Shema GB Windsor, Shema Erwin Wijaya, sebutkan namamu. Tuhan yang mengasihi engkau, supaya engkau belajar mengasihi Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan suruh engkau lakukan. Kita ini gak bisa mengasihi Tuhan, bilang kita mengasihi Tuhan kalau kita gak taat sama firman-Nya. Dan kita gak bisa mentaati firman-Nya, sungguh-sungguh mentaati firman-Nya tanpa kasih, karena gak mampu kita. Tetapi kalau kita bisa mengasihi Tuhan, maka kita bisa mentaati firman-Nya. Dan dasar kita melakukan firman-Nya sekalipun kita gak mampu, kita gak bisa, tapi kita mau karena ada kasih Tuhan. Dan kasih itu yang memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Yang kadang-kadang mungkin gak seperti apa yang kita harapkan, gak seperti apa yang kita pikirkan. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan, itu saudara harus lakukan. Yang kadang tidak sama dengan apa yang dunia kasih tahu. Tapi kita harus lakukan, karena kita mencintai Tuhan. Kita tahu Tuhan punya tujuan. Tuhan bilang, kalau kamu lakukan maka kamu akan berbahagia di bumi ini. Kamu panjang umurmu. Kamu akan diberkati. Karena aku janji untuk memberkati kamu supaya kamu bisa menjadi berkat. Supaya orang tahu bahwa ada Tuhan yang hidup. Kamu umat pilihan Tuhan. Maka Tuhan bilang, Shema Israel. Shema GB Windsor. Shema siapapun juga saudara yang menyaksikan. Dengarkanlah baik-baik perintah Tuhan dan lakukanlah dengan kasih. Lalu yang ketiga Tuhan bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu. Artinya, dengan segala kapasitas yang Tuhan berikan kepadamu. Setiap kesempatan, setiap pengaruh yang Tuhan sudah berikan kepadamu, engkau harus pakai untuk memuliakan Tuhan. Dan menjadi berkat bagi sesama kita. Itu bicara soal jabatan. Itu bicara soal kekayaan. Itu bicara soal uang. Itu bicara soal pengaruh. Pakailah untuk kemuliaan Tuhan. Karena ada orang yang dengan kekayaan yang besar, dengan pengaruh yang besar, justru dia melakukan sesuka hatinya. Karena dia punya pengaruh. Tetapi kalau engkau mengerti kata Mo'at tadi, very, yang diterjemahkan langsung menjadi kekuatan, yang melebihi daripada arti kekuatan itu sendiri, yang menyangkut seluruh kehidupanmu. Inilah waktunya.